Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi episode berapa ya? Episode 9 kayaknya. Nah, oke, di Ngopi kali ini aku mau bahas mengenai kuliah sambil kerja gitu kan. Banyak mahasiswa yang sebenarnya pengen kuliah sambil kerja gitu kan. Dia di samping pengen bantu ekonomi keluarga, pengen mandiri, atau pengen merasakan gimana sih realita di dunia kerja itu. Dari banyaknya keinginan itu, hanya sedikit yang terrealisasi karena adanya ketakutan-ketakutan, gak bisa bagi waktu, takut keteteran, takut dijauhi teman-teman, dan berbagai kemungkinan lain yang mungkin akan dihadapi ketika kalian itu kuliah sambil kerja. Gak bisa dipungkiri bahwa gak semua orang itu keadaannya mampu untuk kuliah. Ada yang kuliah untuk membahagiakan ortunya, ada yang kuliah emang karena dia memiliki tujuan atau goals yang mau dicapai, ada yang berjuang untuk memperbaiki nasib keluarga, dan ada juga yang berkuliah dengan segala keterbatasan untuk mencapai tujuan, apalagi untuk mengangkat derajat keluarga seperti itu. Nah, itu sih yang kadang bikin aku salut. Nah, dengan keadaan ini beberapa mahasiswa akhirnya memutuskan untuk mencari kerjaan sampingan, samping untuk meringankan beban orang tua, juga untuk belajar mandiri, karena ya ketika kita udah dewasa mau sampai kapan sih bergantung dengan orang tua, bergantung dengan uang pemberian orang tua, yang kita tahu bahwa orang tua itu nggak selamanya kuat untuk bekerja gitu. Dengan seiring bertambahnya usia, pasti kita akan semakin merasa menjadi beban keluarga. Pertanyaannya, apa bisa? Apa aku mampu? Apa aku bisa melewatinya? Apa aku bisa bagi waktu? Jawabannya bisa. Karena ya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Dalam hidup kita tuh selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dan setiap pilihan itu mempunyai konsekuensi. Setiap pilihan itu pasti mempunyai resiko. Pertanyaannya, siap nggak kita menghadapi resiko itu? Begitupun ketika kamu mengambil sebuah keputusan untuk melakukan kerja dengan kuliah, itu pasti memiliki resiko sendiri, memiliki konsekuensi sendiri gitu. Seperti kamu harus bisa bagi waktu dengan benar, disiplin sama diri sendiri, ngorbanin waktu main, ngorbanin waktu nongkrong, gak ada waktu santai, dan mungkin yang lebih ekstrem lagi, kamu bakal dijauhin sama teman-temanmu karena dianggap gak asyik, karena dianggap jarang bisa kumpul, karena dianggap gak setia kawan. Ya, resiko-resiko itu selalu ada, tergantung kita mau melewati itu atau kita mundur dengan segala konsekuensi yang ada. Pilihan itu kembali ada di tangan kamu, dan seharusnya kamu gak harus khawatir sih sama itu, karena keadaan satu orang dengan orang yang lainnya tuh berbeda. Keadaan kita dengan keadaan orang lain tuh berbeda, jadi kita juga gak bisa nyamain kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Mungkin orang lain sudah terlahir dengan privilege, mungkin orang lain sudah memiliki kemampuan untuk kuliah, sedangkan kita gak bisa menyamakan keadaan mereka dengan keadaan kita. Jadi ya mau gak mau kita harus gimana caranya bisa survive, gimana caranya biar kita tuh tetap bertahan di tengah keadaan yang kayak gini. Ini sih pentingnya teman yang sefrekuensi, teman yang bisa ngerti kamu, teman yang siap dukung kamu apapun kondisinya. Karena sejatinya gak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Seindividualisnya dia pasti masih membutuhkan bantuan teman. Jangankan hidup, kita lahir sama kita mati aja masih butuh bantuan orang lain gitu loh. Jadi ya kamu harus pinter-pinter milih temen yang frekuensi, milih temen yang bisa mendukung kamu apapun kondisi kamu. Nah, ada beberapa kerjaan yang bisa kalian apply ketika kalian mencoba kuliah sambil kerja. Ada paid internship, kalian bisa nyari magang yang digaji gitu kan. Apalagi kalau masa pandemi gini banyak banget perusahaan-perusahaan atau startup yang mengadakan magang bagi mahasiswa semester akhir atau fresh graduate, dan itu tuh digaji gitu. Kalian bisa nyoba part time, kalian bisa menjadi tutor, kalian bisa menjadi asisten dosen, kalian bisa menjadi freelance, translator, membuat artikel, yang itu semua sesuaiin sama passion kamu, sesuaiin sama skill kamu, apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa, yaitu jual jasa kalian biar bisa dapet cuan. Yang mau aku tekanin di sini adalah gak ada kerjaan yang gak makan waktu, dan kamu harus benar-benar bisa bagi waktu antara kuliah, antara kerja, dan ketika kamu memutuskan untuk menjadi anak organisasi, ya kamu juga harus bisa membagi waktu dengan organisasi kamu itu. Jangan sampai keteteran. Kamu juga harus tetap memprioritaskan akademik biar nilainya tetap terjaga. Kalian juga harus tetap menjaga silaturahmi dengan teman, dan kalian juga harus punya waktu buat diri sendiri, buat ibadah.
Intinya apapun yang kamu lakuin, dengan kerjaan apapun yang kamu lakuin, paling penting itu kamu harus tetap happy, kamu harus tetap bahagia. Kenapa aku bilang kayak gini? Sebenarnya aku udah berulang kali sih bilang, apapun yang kamu lakuin, jangan lupa untuk tetap bahagia. Karena apa? Kesehatan mental itu yang paling penting. Kesehatan mental itu yang paling pertama. Bahkan di video-video aku sebelumnya yang menjelaskan mengenai organisasi, menjelaskan mengenai padatnya jadwal organisasi atau kegiatan lain, pokoknya apapun yang kamu lakuin, kamu harus tetap bahagia gitu loh. Mentalmu harus yang utama. Kamu gak boleh tertekan dengan itu semua. Gimana caranya biar kamu tuh tetap enjoy dengan apapun yang kamu lakuin? Logikanya gini, kalau mental kamu sehat, kamu ngerjain apapun, sesibuk apapun, sepadat apapun, kamu bakal is okay, kamu bakal bahagia, kamu bakal bisa gitu loh. Tapi kalau mental kamu gak sehat, jangankan ngerjain banyak, kamu dapat tugas doang, itu udah bikin tertekan, udah bikin stres. Jadi itu kenapa aku selalu bilang bahwa mental itu penting dan bahagia itu penting. Karena ketika kamu happy menjalaninya, kamu bisa ngelakuin apapun. Aku ngomong gini karena aku udah ngalamin gitu kan. Jadi ya sesibuk apapun, sepadat apapun, dan seberat apapun kerjaan kamu, pastikan bahwa diri kamu tetap bahagia. Itu sih poin pentingnya. Aku rasa cari kerjaan di waktu online gini tuh lebih simple sih, lebih fleksibel daripada ketika kita masuk kuliah offline. Karena ya sekarang kelas itu bisa kita lakukan di mana saja gitu. Kita nggak terikat ruang dan waktu gitu kan. Jadinya kita bisa mengikuti kelas itu dimanapun kita berada, nggak terkecuali kalau kita kerja. Banyak teman-teman aku yang akhirnya memutuskan untuk mencari kerja di saat kuliah online kayak gini ya karena emang selagi ada kesempatan kenapa enggak gitu kan. Jadinya ya mereka kerja di tempat kerja sambil Zoom, sambil Meet gitu. Ya tentunya dengan peralatan seadanya gitu kan. Intinya kalian bisa kok kalau kalian mau berusaha, kalau kalian punya tekad dan punya niat. Buat siapapun kamu yang ada di posisi ini, semangat, kamu nggak sendiri. Karena di luar sana masih banyak ratusan atau bahkan ribuan orang yang posisinya sama kayak kamu. Dan apa yang mereka melakukan, just do it, coba dan dijalani. Mana ada kemauan, di situ ada jalan sih, asalkan kita mau mencoba. Semangat! Oke, itu aja bacotan aku pada Ngopi episode 9 ini. Semoga kalian bisa sedikit tenang gitu kan ketika kalian menonton videoku dan memiliki sedikit pandangan apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga kewarasan, jaga kesehatan mental. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kalau kalian punya request pembahasan, silahkan tulis di kolom komentar. Aku akan bahas di next episode, oke? See you!